Ini apa ya? Iya. Oke. Selamat siang Bu Lia, menjelang sore ini bagaimana kabarnya Bu Lia? Selamat siang Bu Siska, alhamdulillah sehat Bu. Iya, ini apa nih rencana pertemuan kita hari ini nih selama 15 menit nih ada apa ini? Saya gambar ini apa ya? Iya Bu Siska, benar 15 ini tujuan saya mau ngajak Bu Siska ngobrol itu sebenarnya saya mengalami sedikit kendala loh Bu. Kendala yang bagaimana ya Bu Lia maksudnya bisa dijelaskan? Kendalanya saya ini kan pembelajaran PMM ini loh Bu. Pada saat pembelajaran PMM ini saya masih merasa agak bingung dengan PMM ini Bu. Saya masih belum begitu paham. Kebingungan Ibu ini ada kira-kira kebingungan yang bagaimana ini? Iya Bu, kan kemarin itu kita kan kami kan disuruh dari dinas sekolah kami kan memilih sekolah belajar mandiri berubah. Nah pada saat mandiri berubah itu kan otomatis kita itu belajar sendiri kan Bu, lewat komputer kan belajar lewat platform aplikasi platform Merdeka Belajar. Nah pada saat saya belajar di aplikasi Merdeka Belajar itu saya agak bingung. Modul ketiga itu kalau tentang pembuatan perangkat mengajar tuh. Nah di pembuatan perangkat mengajar itu saya agak kesulitan gitu. Ketika saya kesulitan, saya bertanya sama teman-teman, ternyata teman-teman juga mengalami hal yang sama gitu. Jadi kalau saya saat ini kan megang kelas 6 Bu, karena sekolah kami masih mandiri berubah ya Bu ya. Otomatis kan baru kelas 1 dan kelas 4 gitu yang ikut pelatihan Merdeka Belajar, PMM itu. Nah, jadi ketika saya ikut di PMM itu, ya itulah kendala saya. Saya belum bisa begitu memahami di modul ketiga itu bagaimana ya, apa maksudnya ya, kayak CP, ATP gitu Bu. Itu seperti itu kendala saya yang saya alami sekarang. Dan saya tanya teman-teman yang udah pelatihan juga ternyata mereka mengalami hal yang sama. Mereka juga nggak ngerti ternyata. Begitu ya Ibu Lia ya. Kira-kira selain Ibu mempelajari di PMP ada referensi-referensi lain atau Ibu yang sudah pernah Ibu cek gitu di media sosial atau di mana Ibu kiranya referensinya sudah pernah Ibu lihat atau Ibu cari di media lain Ibu selain di PMF? Belum sih Bu, saya belum kepikiran sampai ke sana. Kemarin itu ya karena kita ngelihatnya dari PMM aja, jadi saya hanya buka PMM. Setelah saya merasa kesulitan, saya datangi teman-teman yang ikut pelatihan. Ternyata teman-teman yang ikut pelatihan juga belum begitu paham gitu loh. Seperti apa sih sebenarnya gitu perangkat pembelajaran Merdeka Belajar itu gitu. Oh begitu ya Ibu ya. Jadi kiranya kemungkinan apa nih yang bisa Ibu ambil dari inian Ibu, merencana Ibu ke depannya ini kira-kira mau bagaimana Ibu ya? Kalau kayak kata Bu Siska tadi, berarti bisa jadi saya bisa cari-cari ini lain ya Bu ya, literasi lain ya Bu ya. Karena mungkin saya belum coba-coba cari di Google sih Bu. Siapa tahu di Google ada atau di apa namanya ya nanti saya searching dulu lah Bu lah mungkin Bu itu yang pertama saya lakukan Bu.
Ya. Kira-kira kalau Ibu kira-kira kapan jangka waktunya atau berapa kira-kira mulai dari kapan nih Ibu mulai bisa menerapkannya itu? Kemungkinan kayaknya sih sesegera mungkin lah Bu, karena kan biasanya kalau kita belajar itu kan kalau lagi panas-panasnya, lagi semangat, ketika kita berhenti dingin lagi, akhirnya ya lupa. Bisa jadi ya Iya. mungkin minggu depan lah mungkin Bu. Bisa jadi Nah, bahkan sebelum minggu depan saya sudah memulainya, karena ya melihat waktu senggang beberapa hari ini, kalau misalkan sudah agak senggang, mungkin saya akan langsung itu Bu. Akan langsung lah, mungkin beberapa hari inilah Bu. apa kira-kira keukuran capaian Ibu nanti ini kira-kira? Apa pengukuran keberhasilan kira-kira nanti kalau seumpama Ibu sudah mulai melakukannya, kira-kira bagaimana nih pengukuran keberhasilannya? Mungkin pengukuran keberhasilannya karena kan di awal saya belum begitu paham ya Bu ya tentang bagaimana membuat perangkat pembelajaran dari mulai CP sampai jadinya modul ajar. Kemungkinan saya buat nanti karena saat ini saya masih kelas 6 ya Bu. Saya buat minimal satu contoh sampai ke modul ajar lah Bu. Mungkin itu nanti yang akan saya lakukan Bu. Dari awal dari penentuan dari CP, kemudian ATP, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian ATP sampai ke modul ajar, ya minimal satu modul ajar lah nanti saya buat Bu. Itu Terus mungkin Bu. kalau Jadi ya bagaimana cara Ibu juga mengatasi gangguan kira-kira yang mungkin mengganggu antara benturan jadwal atau kegiatan Ibu sendiri bagaimana untuk menanggulanginya? benturan jadwal itu mungkin ada lah ya Bu ya pas. Mungkin nanti apa namanya Bu untuk menanggulangi kendala-kendala yang saya alami di saat saya mempelajari hal tersebut, mungkin saya akan menggunakan waktu-waktu luang saya Bu. Seperti saya sampaikan tadi Bu di awal, untuk itu mungkin saya baru bisa melakukannya paling cepat beberapa hari ke depan, karena melihat jadwal kesibukan saya yang akan datang di beberapa hari ke depan ini, jadi sudah bisa terbaca lah Bu, gitu loh. Jadi di sisi-sisi waktu luang itu nanti baru saya akan coba lagi memperdalam tentang materi Merdeka ini Bu, kurikulum Merdeka ini Bu. Terus komitmen apa yang Ibu akan harapkan dari aksi Ibu nanti? Komitmen yang saya harapkan itu ya saya mudah-mudahan bisa konsisten untuk saya bisa selesai sampai membuat modul ajar di kelas yang saya ampu nanti Bu. Oh baik gitu ya Ibu ya kira-kira terus kira-kira ini siapa aja nih yang mau Ibu ajak untuk menjaga komitmen Ibu ini nih kan tadi sempat dibilang banyak juga guru-guru yang belum paham kira-kira Ibu akan mengajak beliau atau bagaimana Ibu? Ya Bu, rencana saya sih saya akan ajak rekan-rekan sejawat saya yang satu fase. Kalau saya kan di fase C itu di kelas 5 dan 6. Dan di sekolah kami di kelas 5 itu ada 2 rombel dan di kelas 6 itu ada 2 rombel. Jadi untuk rekan-rekan yang saya libatkan itu adalah rekan-rekan yang satu fase Bu. Untuk teman-teman kelas 5 dan teman-teman kelas 6 beserta mungkin kepala sekolah yang bisa juga membimbing kami kelak Bu. Oke. Nah, terus lalu bagaimana kira-kira ini apa tindak lanjut dari aksi Ibu nanti ini? Tindak lanjutnya Kalau itu sudah Bu, mulai berhasil, itu tindak kalau lanjutnya apalagi? Ya kalau kalau sudah sudah mulai berhasil berjalan. berjalan membuat perangkat itu ya harapannya
nanti pada saat kurikulum itu sudah diterapkan di kelas 6, kami sudah bisa memakainya. Dan juga kalaupun nanti tim kami sudah bisa membuat modul ajar, nanti kami bisa sharing sama teman-teman di fase lain, baik fase A ataupun fase B, Bu. Mungkin itu tindak lanjut yang bisa saya rencanakan, Bu. Bimbingannya Baik. terus ya, Bu ya. Bagaimana Ibu Lia? Ya, pokoknya jangan pernah lelah untuk membantu kami ya, Bu. Oh iya, jelas Ibu, kami akan siap selalu sedia. Oke, kiranya selain melibatkan guru dan kepala sekolah, adakah Ibu mencoba mencari referensi-referensi lain atau literasi lainnya? Nanti akan Ibu buat bagaimana kalau sudah mulai terbentuk, itu nanti mau dijadikan seperti apa, untuk cara membaginya itu bagaimana Ibu? Ya Bu, referensi lain. Gimana Bu maksud pertanyaan tadi Bu? Bisa diulangi tidak Bu? Ini Bu, nanti kan setelah Ibu sudah mulai membuat rencana tersebut dan sudah mulai mau membagikan dengan yang lain, itu bagaimana cara untuk membaginya Ibu? Atau dengan bagaimana? Sharing ke teman-temannya ya Bu ya, maksudnya ya Bu ya. Ya, seperti itu Ibu. Nanti mudah-mudahan ya Bu ya, kalau semuanya lancar sehingga saya sudah selesai dan bisa berbagi ke teman-teman. Mungkin seperti yang sudah Bu, saya bisa membuat seperti kita pelatihan bersama gitu Bu. Alhamdulillah kepala sekolah kan mendukung sekali Bu, dari tiap beberapa kali saya mengajak rekan-rekan kemarin pelatihan awal kita melaksanakan PMM, itu juga kepala sekolah sangat mendukung. Beliau memberikan waktu khusus untuk guru-gurunya berlatih. Nah, mungkin salah satu cara yang bisa saya pakai adalah minta waktu ke kepala sekolah untuk bisa men-sharing ke teman-teman yang ada dan kita berlatih membuatnya bersama-sama. Seperti itu ya Ibu ya. Jadi melibatkan Iya, semua pihak ya Ibu ya, jadinya ya Ibu ya. Iya Bu. Iya. Dengan kayak gitu kita bisa belajar bersama, bersharing sama, bertukar pikiran bersama ya Ibu ya. Oke Ibu, kiranya kalau itu berarti meluangkan waktu yang di luar pembelajaran atau di beberapa pelajaran, bagaimana Ibu? Di berapa kali pertemuan atau bagaimana Ibu untuk aksinya tersebut dilakukan? Kalau pada saat sharing itu mungkin ini saya sih akan berusaha untuk pertemuan formal itu kami lakukan mungkin sekali sih Bu. Formal yang kita kumpul bareng, terus saya sharing ilmu di situ, saya presentasikan apa yang sudah kami dapatkan, kemudian kami berlatih bersama. Kemudian untuk sampai mereka juga membuat, mungkin di jam-jam istirahat nanti Bu, pada saat jam-jam istirahat itulah kami bisa diskusi bareng gitu Bu, ngobrol bareng biasanya Bu. Iya, hebat sekali. Ini rencana yang luar biasa sekali nih buat Bu Lia ini tentang PMM ya. Iya, PMM Bu. Iya, ini dari tadi nih kita ngobrol bincang-bincang ini, kira-kira sudah dapat kesimpulan apa ini dari yang kita obrolin ini, Bu? Ya Bu, alhamdulillah Bu, dengan hasil kita ngobrol-ngobrol ini, saya sudah mulai terbuka Bu, bahwa untuk mendapatkan untuk mempelajari PMM itu, selain kita langsung belajar dari PMM, juga bertanya dengan teman-teman yang memahami, saya juga harus mencari literasi-literasi lain di Google. Mungkin saya akan coba nanti, siapa tahu ini Bu, siapa tahu di Belajar ID ada, atau di Google ada, ya nanti saya coba-coba browsing lah Bu. Mungkin rencana awal saya itu, nah baru setelah
nanti sudah jadi, sudah paham, ya saya sama teman-teman akan mulai Bu untuk bisa menerapkan membuat perangkat mengajar Bu. Nah, baik. Luar biasa sekali langkah atau rencana-rencana Bu Lia ini. Saya sangat antusias sekali nih menunggu cerita Bu Lia lagi yang lebih nanti kalau sudah rencana itu dijalankan, cerita apa lagi nih yang bisa disampaikan dengan saya ini. Boleh kita sharing-sharing Iya lagi ya Bu. Bu Lia. Iya, sharing-sharing lagi ya Bu ya. Iya, Bantu kami. iya sama-sama Ibu Lia. Oke, kiranya dari kita percakapan ini ada lagi Ibu yang kiranya bisa saya dibantu, kami bantu bagaimana cara penyampaian lagi untuk percakapan ini atau masih ada lagi unek-uneknya? Kayaknya unek-unek di hati saya sudah mulai plong Bu, sudah ringan. Alhamdulillah, kalau emang sudah mulai Ada plong ya pokoknya Ibu. siap aksi ini. Oh iya. Iya siap. Oke Kak, saya tunggu aksinya Ibu lihat. Nah, terima kasih Bu Siska. Ya, sama-sama Ibu Lia. Kiranya mungkin sampai di sini dulu nih percakapan kita ini. Kiranya. Oke. Kalau gitu terima kasih Bu Lia atas waktunya. Bu. Rencana-rencananya saya tunggu lagi nih percakapan berikutnya. Iya Bu. Oke. Terima kasih Bu Lia. Saya tutup. Assalamualaikum Sama Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Kira-kira ini langsung direfleksikan atau anu lagi nih kita muter dulu. Muter dulu aja, nanti dirimu bikin refleksi, aku sama Bu Aida jalan ya. Oke. Ya. Yang refleksi kan aku. Aku dong. Kita Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Aida. Selamat sore Bu Siska, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik, alhamdulillah ya Allah masih diberi sehat. Ya kalau begitu, ini nih Bu, sore yang ceria ini. Kira-kira ada nggak sih yang Bu Siska ingin sampaikan? Ada sih Bu, ini tentang ya masih nyangkut paut sama yang lagi hot sih, Merdeka ini, Merdeka Belajar. Benar itu Bu, kalau dipikir-pikir itu suatu hal yang baru dan perlu kita pelajari dan pasti banyak yang harus kita cari tahu. Menurut Bu Siska sendiri nih. Iya, kemarin kan kita udah sempet ini nih ya, pembelajaran berdiferensi dan memetakan siswa. Nah, saya ini ada kendala tentang memetakan siswa itu loh Bu, menurut minat dan gaya belajar, profil belajar mereka ini loh yang saya masih bingung gitu loh, untuk memetakannya bagaimana, seperti itu. Jadi hal yang Ibu masih bingung itu cara pemetaannya ya Bu ya. Nah sejauh ini itu sudah Bu Siska lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Iya, kemarin sih sudah saya coba dengan tes ini ya Bu, tes tertulis gitu. Jadi saya bagilah anak yang kira-kira saya bagi menjadi 3. Ada yang kurang, sedang, dan sudah mengetahui atau sudah ada tingkatannya, sudah bisa seperti itu. Nah, di sini nih, terus saya mau apakan gitu setelah ini gitu, maksudnya yang ini kan sudah ketemu nih yang bisa kita lanjut lah ya dengan pelajaran yang biasa. Nah, sedangkan yang 2 ini nih saya bingung dengan apa lagi seperti itu Ibu. Kemarin sih sempat baca-baca, ternyata tuh minat itu kan dibagi untuk profil belajar anak juga ternyata dibagi gitu kan untuk kesiapan minat. Nah, ternyata mungkin saya ini mau coba ke minat ini nanti. Saya bagi lagi ke minat. Seperti itu sih Bu rencananya.
Baik, berarti Ibu sudah punya rencana ya dari apa yang Ibu kendalakan tadi. Nah, Iya. dari rencana itu ada berapa kira-kira yang akan Ibu lakukan? Apa saja yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan coba memetakannya dengan minat gaya belajar anak ya. Jadi saya coba kemarin kan dengan tes tertulis nih Bu. Nanti mungkin saya akan coba dengan menggunakan proyektor atau LCD. Mungkin nanti dengan ada video gitu. Nanti akan coba perubahannya bagaimana. Dan juga mungkin nanti akan coba saya untuk praktek di terjun langsung seperti itu Ibu Aida maksudnya. Oh Rencana ya, saya sih, ini baru rencana saya. banyak ya yang Ibu ingin lakukan ya Bu ya. Nah, Iya, kira-kira nih di rencana yang sudah Ibu ingin lakukan tadi, prioritas utama apa yang akan Ibu lakukan untuk pertama kali? prioritas pertamanya ini untuk saya ingin merubah gaya belajar anak. Jadi yang saya coba ikutilah alur anak ini nih belajarnya bagaimana gitu kan. Atau mungkin nanti dengan video-video pendek atau dengan tayangan-tayangan proyektor saya nanti ataupun dengan kegiatan terjun langsung seperti itu. Oke, baik Ibu, rencananya sangat bagus ya Bu ya. Kalau sebelum Ibu tadi sampaikan untuk buat rencana lain, dari skala 1 sampai 10 ini, di mana sih posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut? Ya, untuk skalanya sih mungkin masih skala 5 ya Bu ya, karena kan emang saya juga baru kemarin baru rencana yang untuk di proyektor saja atau untuk menayangkan video-video pendek. Jadi mungkin menurut saya ya sekitar 5 lah Bu. Belum belum kayaknya kalau untuk 8 atau 7 kayaknya belum deh. Oke, baik. Nah, Ibu sudah punya skala prioritas dan kemudian selain skala prioritas tadi, strategi apa sih yang menurut Ibu yang paling baik dikembangkan di dalam mengajarkan pembelajaran berdiferensiasi kepada siswa? Nah, strategi saya sih itu akan ada strategi proses, konten, dan produk nih Bu. Jadi rencana saya nih mau pakai strategi yang konten dan produk. Nah, karena ini saya mengambil bahasa Indonesia Bu, pembantu pembelajarannya. Kemarin saya ada di salah satu pembelajaran itu tentang wawancara. Nah, di sini saya coba untuk membuat sebuah produk atau hasil dari wawancara tersebut. Seperti itu Bu Aida. Luar biasa sekali ya Ibu punya strategi yang sangat matang. Nah, kira-kira dari strategi tersebut, bagaimana jangka waktunya Bu? Butuh berapa lamakah Ibu untuk melakukan hal tersebut dengan Untuk siswa Ibu? untuk jangka waktunya mungkin saya kasih jangka waktu seminggu ya Bu ya buat laporannya karena ini kemarin saya minta anak-anak juga untuk mewawancarai tetangga sekitar. Mungkin akan membutuhkan waktu lama ya untuk membuat laporannya juga. Jadi mungkin sekitar seminggu lah Bu untuk saya dapatkan hasil produknya seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, dari hasil produk tadi, Ibu mendapatkan inspirasi dari siapa atau Ibu buat sendiri? Ini sih saya kemarin lihat di ini sih Bu di bahan-bahan bahan-bahan ajar yang di guru berbagi itu Bu. Jadi saya lihat suatu tayangan video yang menghasilkan produk ini gitu. Kayaknya mungkin anak-anak akan suka gitu dengan kegiatan yang langsung seperti itu. Itu nanti mungkin akan saya coba. Dan ternyata emang sebelumnya saya untuk
buat laporan ini saya coba dulu di lingkungan sekolah. Jadi anak ini nih saya coba untuk wawancarai teman dan ibu bapak guru. Ternyata emang antusias sekali anak-anak itu, malah bikin ayo Bu lagi. Nah, seperti itu Ibu Aida. Luar biasa sekali ya. Ternyata anaknya antusias. Nah, Ya. dari hasil itu menurut Ibu, apa sih ukuran keberhasilan rencana yang Ibu lakukan yang bisa dilihat dari siswa? Rencana keberhasilannya mungkin saya kan tadi ke minat anak belajar ya Bu, mungkin ternyata anak ini gaya belajarnya tuh dia lebih cenderung untuk lihat langsung, kenyataan langsungnya bagaimana, tidak dengan yang cuman dilihatkan video atau mengerjakan soal. Ternyata anak ini nih nyata kita buat terjun langsung dalam pengerjaannya tersebut Bu Aida, seperti itu. Oh iya, luar biasa ya. Jadi setiap anak akan lebih memahami ya Bu intinya. Ya, akan lebih memahami. Apakah selama Ibu melakukan hal tersebut atau akan rencana tersebut ada kendala-kendala yang akan Ibu hadapi dan bagaimana cara Ibu untuk mengantisipasinya? Ya, untuk kendalanya sih mungkin ini ada beberapa kendala, yaitu tentang anak-anak yang cenderung masih malu-malu Ibu, malu-malu dalam tahap masih kurang pede atau kurang percaya diri. Nah, di sini saya coba itu anak-anak itu untuk melatih dirinya dengan temannya yang dia kenal sendiri atau dengan teman dekat. Kan ada biasanya anak-anak itu dengan punya teman dekatnya sendiri gitu kan Ibu. Jadi saya coba dengan teman dekat, mulai dari teman dekat ataupun ibunya dulu. Biasanya kan yang masih ibu-ibuan ya, kalau anak kelas 4 juga kan masih manja-manjanya juga ya Bu ya. Jadi mungkin dengan ibunya dulu saya coba yuk wawancara dengan ibunya. Nah, dari situ tuh ternyata bisa anak ini mengatasi masalahnya dengan yang malu-malu kayak ini nih, bisa teratasi Bu. Seperti itu Bu Aida. Baik Ibu ya, jadi Ibu sudah mengetahui hal-hal yang apa yang ingin Ibu lakukan. Nah, apa sih komitmen Ibu untuk aksi nyata yang akan Ibu lakukan tadi dari diri Ibu sendiri? Komitmennya ya kalau menurut saya ingin ini terus berlanjut gitu sampai nanti, dan tidak hanya berhenti di pembelajaran wawancara ini. Saya coba nanti mungkin di pembelajaran lain saya coba cari materi yang emang anak ini harus terjun langsung, seperti itu Ibu. Komitmennya mungkin akan terus berlanjut. Saya harapkan sih akan terus berlanjut seperti itu Bu Aida. Oke, iya Bu. Siapa saja yang akan terlibat Bu atau membantu Ibu dalam menjalankan komitmen tersebut? Kalau untuk yang terlibat jelas banyak sekali ya Bu Aida yang terlibat. Siswanya sendiri, lingkungan sekitar, orang tua, itu sangat-sangat butuh masukan dan terlibat besar dalam proses ini, karena emang di sini kan saya tidak hanya berpacu dengan guru, siswa dan orang tua, tapi lingkungan di masyarakat. Jadi anak-anak itu kan mewawancarai, contohnya aja seperti kemarin itu tetangga kanan kiri rumah yang dekat dengan rumah, seperti itu. Jadi banyak sekali yang terlibat, seperti itu Bu Aida. Ya, yang saya tanyakan terakhir nih, dari sesi pembicaraan kita atau percakapan kita itu, hal apa sajakah yang Ibu Siska dapatkan? Alhamdulillah banyak sekali Bu Aida. Jadi dengan kayak gini saya tahu bagaimana cara memetakan anak, minat belajar anak, dan akhirnya saya tahu strategi apa yang saya harus lakukan. Terus bagaimana cara saya membuat anak ini menjadi
bisa tidak malu lagi dalam melakukan wawancara dan wah baik. Hingga akhirnya nanti hasil yang saya dapatkan tuh sebuah laporan yang benar-benar saya inginkan seperti itu, Bu Aida. Oke, luar biasa sekali Bu Siska atas hal-hal yang ingin Bu Siska lakukan. Untuk hasilnya nih, kira-kira Ibu Siska kapan akan menyelesaikan tadi hasil semua keseluruhan dalam melakukan kepada siswanya untuk hasil produknya? Hasil produknya itu kan saya kasih jangka waktu sebulan ya Bu ya, mungkin dalam jangka waktu seminggu, mungkin nanti minggu depan ini kan mungkin sudah ada yang menyelesaikan seperti itu Ibu Aida. Oke, baik, setelah 1 bulan ke depan saya tunggu ya Bu ya, nanti saya hubungi Ibu kembali. Saya penasaran ini, ingin melihat produk kreativitas apa yang ingin Ibu Siska buat dengan teman-teman dan murid-murid Ibu di sekolah. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Ibu. Iya, terima kasih Bu Aida. Nah, terima kasih atas waktu Bu Siska sore ini. Saya doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aida atas bantuannya juga, sharing-sharingnya. Terima kasih banyak. Oke Bu. Ya, Oke Bu, kalau gitu Bu Aida ngisi refleksi punya Bu Aida ya. Bu Siska bacakan hasil refleksi Bu Siska. Kan ada duluan tadi Bu Siska. Refleksi sebagai coaching Bu, coach apa coaching? Iya, sebagai coach dan coaching. Oke, ya. Coaching. Aku ya, ini banyak banget sih kayaknya. Oke, kalau ini langsung aja ya Bu Lia ya. Ya, kita berdua tadi kan ya Bu ya. Mantap. Refleksi diri, apa yang berjalan dengan baik selama percakapan, alhamdulillah berjalan baik, meskipun sedikit ada terganggu sinyal sama moodnya ya Bu Lia ya. Apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Menurut saya kayaknya banyak sekali yang masih perlu ditingkatkan nih. Yaitu saya mungkin masih kurang memahami apa itu alur percakapan Tirta, karena sebenarnya saya sih udah ada contekan atau buku coret-coretan kecil, tapi emang udah namanya ini ya agak ngeblank juga karena tadi sinyal atau segala ini jadinya agak saya masih loncang-pancing kalinya untuk alur Tirtanya ini. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Nah, ini saya rasa untuk saat tadi saya melakukan coaching nih, saya belum hadir sepenuhnya karena saya tadi emang sedikitnya persiapannya belum matang banget, dan saat melakukan coaching juga saya sedikit agak bingung menjalankan alur Tirta ini. Terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Nah, di sini nanti saya akan coba untuk mendalami lagi, memahami alur Tirta hingga nanti bila saya menjadi coach lagi untuk rekan atau untuk teman lain, saya sudah bisa menjalankan alur Tirta ini. Seperti itu Bu Lia. Oh ya. Bu Lia. Ini ya Bu ya. Jadi yang untuk umpan balik ini berarti saya ya Bu? Ya. Yang saya rasakan pada saat di coaching tadi luar biasa sih Bu. Kalau saya tadi kan di coach sama Bu Aida. Di coaching sama Bu Aida tadi kan saya. Bukan tetapi ya, dengan saya di coaching tadi itu, saya merasa plong hati saya Bu.
Di mana selama ini mungkin saya merasa terbebani dengan masalah yang saya nggak tahu harus cerita dan ngobrol ke siapa, cerita sama suami juga mungkin malah nanti suaminya mumet malah rumah berantakan. Dengan adanya tadi coaching dengan Bu Aida tadi, alhamdulillah luar biasa, saya bisa menjadi plong, menjadi lega dan masalah saya bisa terselesaikan dengan nyaman. Bu. Itu yang mungkin umpan balik coach saya untuk Bu Aida ya Bu Aida. Ya. Berarti gantian ya Bu, saya ya Bu ya berarti ya. Ya, coba Ibu ke Bu Aida. Oh, saya juga ke Bu Aida ya. Refleksi diri ya Bu Aida ya. Ya Bu Aida. Bu Aida kepental kayaknya ini. Itu dia ada. Nggak bisa ngomong ini. Yang HP kepental dia. Oke, aku dulu lah. Gitu, ya. Ibu, saya baca aja ya. Apa ya? Iya, baca aja. Baik, tadi hasil saya refleksi dirinya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Aduh, kembali ke ruang utama. Ya udah nggak apa-apa sih. Apa yang sudah berjalan selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah dengan percakapannya rasa ringan, Bu. Ringan, santai, tapi dapat memecahkan masalah yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan mungkin perbendaharaan pertanyaan kita, Bu. Perbendaharaan pertanyaannya mungkin lebih dibanyakin lagi sehingga kita bisa meng-coach teman-teman atau meng-coach orang lain dari pertanyaan-pertanyaan yang kalau udah banyak kita lebih mudah untuk bisa meng-coach orang lain. Kemudian untuk kehadiran penuh dalam sebelum melakukan kita membuat coach kita nyaman dulu mungkin Bu. Setelah dia nyaman, nah pada ya sebelum coaching kita membuat kita dan coach kita nyaman, dan setelah saat pelaksanaan saya merasa bahwa saya harus menjadi pendengar yang aktif. Nah, sehingga baru bisa memicu pertanyaan-pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lontarkan untuk coach kita. Dan yang terakhir, untuk memperbaikinya atau meningkatnya, mungkin kita lebih banyak berlatih, Bu, untuk menjadi seorang coach itu, Bu. Ya, Bu. Itu aja, Bu, dari refleksi punya saya. Silakan, Bu Aida. Oke, Bu. Alhamdulillah saya sudah bisa masuk lagi. Saya bacakan selama saya menjadi coach ya, Bu ya. Coach dulu ya. Dengar, Bu. Apakah saya terdengar? Dengar, Bu, tapi teriak-teriak, Bu. Oke. Ya, ada Bu suaranya. Saya jadi coach, itu yang sudah berjalan dengan baik itu adalah ketika kita berbagi kepada orang lain, itu kita merasa orang lain pun mempunyai masalah yang sama dan kita mencari solusi yang sama untuk menyelesaikan masalahnya. Insya Allah akan ketemu solusinya. Yang kedua, apa yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki adalah keinginan kita untuk bisa memahami orang lain dan bisa membantu orang lain menyelesaikan permasalahannya atau yang jadi kendalanya. Untuk yang ketiga, kehadiran penuh, itu yang jelas kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Salah satunya sinyal, kemudian diri kita ada di sini, apa yang perlu kita buat misalnya catatan kecil atau hal yang lainnya. Yang keempat adalah selain menjadi pendengar aktif, kita juga harus bisa membuat pertanyaan pemantik dengan baik sesuai dengan jawaban yang disiapkan yang sudah dilakukan oleh coach. Jadi kita bisa mencari pertanyaan dari jawaban-jawaban tersebut. Dan yang terakhir adalah kita perlu berlatih dan juga pengalaman kita dalam ke orang lain berbicara coach ke orang lain itu
pengalaman itu diperlukan. Semakin kita banyak melakukan hal tersebut, maka akan semakin bisa kita untuk meng-coach orang lain. Itu saja. Selama saya jadi coach, saya merasa apa yang ada dalam diri saya itu, masalah yang diri saya ternyata ada jalan keluarnya, dan coachingnya sudah membantu saya Iya, Pak. menyelesaikan tersebut. Itu saja, Bu. Terima kasih. Kita kembali ke ruang utama. Kita kembali ke room utama. Ya. Oke, Bu. Pak, kami kembali ke room utama ya, Pak. Sudah kembali. Terima kasih, Belum, Bu. Juga bisa diklik-klik, Bu. Keluar HP saya. keluar dari room yang tadi berarti ya, Pak ya? Ya. Pak, untuk catatan refleksinya nanti diunggah nggak ya, Pak?